Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Kondisi sekarang ini dunia itu menuju ke perlambatan ekonomi secara global. Jadi jangan kita menganggap bahwa di Indonesia ekonominya baik-baik saja, tidak terjadi sesuatu. Ingat bahwa yang terjadi sekarang berita itu memang tidak terlalu menggema ya. Jadi tapi kondisi PHK yang sudah terjadi di industri tekstil dan produk tekstil dan industri alas kaki yang lainnya itu sudah banyak terjadi di Indonesia. PHK massal itu sudah terjadi. Tapi berita ini memang tidak begitu menggema, ya. Nah, perlu diketahui bahwa dampak dari kenaikan suku bunga ya, di Amerika Serikat akhirnya berdampak ke negara-negara lain yang juga berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunga. Seperti di Eropa, bahkan sampai ke kita di Indonesia juga ikut menaikkan suku bunga. Nah, dampak dari ini semuanya, maka sektor usaha itu akan sangat susah dalam pembiayaan. Mereka akan melakukan yang namanya efisiensi, mengurangi belanjanya. Jika mereka negara-negara maju itu, Eropa, Amerika, bahkan China yang sekarang sudah mulai mengalami perlambatan ekonomi, jadi pertumbuhannya sudah sangat menurun. Bahkan China bukan terjadi inflasi, malah deflasi mereka. Berkebalikan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang inflasinya masih saja tinggi, masih saja bandel. Amerika Serikat juga nanti dilaporkan bulan Mei ini nanti pada minggu depan, inflasi itu pasti masih di atas 5%. Maka suku bunga nanti pada tanggal 14 Juni itu akan naik lagi, lebih tinggi lagi. Nah, dampaknya itu adalah semua akan mengurangi belanjanya. Maka kita akan mengalami dampak besar. Ekspor kita akan mati. Negara akan mengalami berkurangnya penerimaan negara. Bahkan sektor swasta juga akan mengalami kekurangan cuan dari ekspor. Ekspor mereka tidak jalan karena sepinya permintaan, berkurangnya permintaan. Semua negara melakukan efisiensi. Mereka mengurangi biayanya. Contoh yang kita juga akan kena dampaknya, kita akan pabrik-pabrik di Indonesia ini yang tadi saya katakan banyak yang tutup itu karena mereka melakukan efisiensi. Mereka mengurangi kapasitas produksinya. Jika mereka mengurangi kapasitas produksinya, dampak pertama adalah mereka pemutusan karyawan. PHK itu terjadi karena omset akan berkurang. Atau mereka merelokasikan pabrik, itu pun juga menjadi masalah. Masalah di tenaga kerja. Dan masalah ini akan banyak rumit. Sementara yang tadinya contoh, pabrik itu akan tutup dan menjadi importir. Contoh yang terjadi di Indonesia adalah selama ini sudah terjadi karena bahan baku import kain, pembuat bahan yang lain, garmen yang lain, contoh atau batik, itu pun juga import. Karena lebih murah, bisa dapatkan harga, dia menjual ke industri yang lain, industri pembuat batik atau industri garmen yang lain itu, harga import itu dia bisa menjual 15.000 dibanding dia memproduksi sendiri kain itu dia jual, itu bisa 30.000-an ke atas. Maka disinilah dia mendingan tutup pabriknya, dia menjadi importir. Bisa lebih murah dia menjualnya sehingga bisa terserap di pasar domestik. Bisa jalan dibanding dia memproduksi sendiri. Ya, pada saat dia menutup pabrik, maka banyak sekali tenaga kerja yang hilang. Kalau dia menjadi importir, dia membutuhkan modal yang besar, tetapi karyawannya sedikit. Padat modal bukan padat karya. Tapi kalau dia memproduksi sendiri pabrik, dia padat karya, modal tidak terlalu besar. Dan
pada saat daya saing di harga ini berlaku, barang-barang impor dari China dan dari negara-negara yang lainnya, maka di sini akan terjadi gulung tikar pabrik-pabrik yang memproduksi bahan baku ini. Dan tidak semua pabrik-pabrik di Indonesia yang bisa punya modal besar menjadi importir. Mereka hanya bisa menjadi membuat pabrik dan banyak tenaga kerja. Importir membutuhkan modal yang besar dan mereka tidak mampu. Maka disitulah terjadi ketimpangan ekonomi, ya. Disinilah terjadi PHK besar-besaran. Semua ingin jadi importir, maka lambat laun yang seperti saya sudah katakan, bahwa mata uang nilai tukar rupiah ini pasti akan terhadap US dollar pasti melemah, dolar tetap naik. US dollar akan menuju ke dolar rupiah kita akan menuju ke 18.000, itu sudah pasti. Segala daya upaya yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, apapun juga intervensi yang dilakukan, beberapa cara dilakukan intervensinya untuk sementara, iya. Tetapi kedepannya rupiah itu akan menuju ke 18.000. Itu angka yang tidak bisa ditawar-tawar karena kondisi global itu mengarah ke sana. Kalau nanti mata uang yang lain sudah jatuh terhadap US dollar, maka rupiah pun begitu juga. Itu namanya keseimbangan. Maka semua akan sama jatuh. Semua negara di dunia itu akan mengalami hal yang sama. Di negara mereka sendiri akan terjadi PHK besar-besaran. Di industri-industri padat karya, di industri-industri yang butuh efisiensi, pengurangan biaya, di mana-mana akan terjadi pemangkasan biaya. Pemangkasan biaya itu maka yang paling besar kena dampaknya adalah tenaga kerja. Terjadi PHK massal di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa akan terjadi seperti itu. Maka Anda jangan selalu senang kata-kata yang pemanis yang dikeluarkan bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Ekonomi tidak pernah baik-baik saja selamanya. Ekonomi kalau sudah di peak-nya, di puncak, ekonomi itu akan kembali jatuh. Begitulah siklus yang sering terjadi. Kalau Anda belajar, yaitu siklus ekonomi seperti itu. Nah, kalau suku bunga sudah tinggi, dampaknya adalah ekonomi akan anjlok. Ekonomi akan menurun. Itu dampak kalau suku bunga tinggi. Suku bunga rendah, dampaknya ekonomi naik. Kalau sekarang yang terjadi ini, suku bunga tinggi. Pengembaraan suatu ekonomi itu kita lihat dari indeks harga saham di bursa Wall Street, Eropa sampai dengan di Asia. Di saat pandemik melanda dunia, semua negara berlomba-lomba untuk memacu pertumbuhan karena terjadi lockdown, terjadi penguncian di mana-mana, penutupan aktivitas produksi pabrik, maka untuk memicu pertumbuhan itu dengan suku bunga dinolkan. Kalau bisa dinolkan, serendah mungkin. Ya. Nah, di Amerika waktu itu, Amerika Serikat suku bunganya 0,25%, bursa Dow Jones sama dengan saat ini yang suku bunganya sudah 5,25%. 33.500 ke atas itu sama dengan suku bunga 0,25%. Begitupun yang terjadi dengan Indonesia, indeks harga saham gabungan. Di saat suku bunga rendah, belum dinaikkan oleh Bank Indonesia, sama dengan sekarang. Indeks harga saham gabungan ya di level ini saja, tidak jauh-jauh dari level 7.000. Ini sengaja saya kasih Anda supaya Anda melihat ini, perbandingan ini. Nah, sesuatu yang aneh sedang terjadi, sesuatu yang tidak masuk akal itu sedang terjadi saat ini. Ini adalah namanya situasi ketidakpastian.
yang menuju ke kehancuran nanti. Tinggal beberapa saat lagi Anda akan menyaksikan kehancuran besar itu terjadi. Di video saya sebelumnya, bulan lalu saya sudah kasih tahu sebelum masuk ke bulan Juni ini, saya kasih tahu bahwa di bulan Juni ini akan terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah dunia ini. Dan akan terjadi minggu depan FOMC meeting, Federal Reserve akan meeting untuk naikin suku bunga. Mungkin akan dahsyat karena inflasi akan tinggi dan kejutan besar akan terjadi nanti di minggu depan. Nah, dampak dari ini semuanya lambat laun, dan itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dielakkan, tidak bisa lari dari kenyataan ini bahwa PHK, pemutusan hubungan kerja massal itu akan terjadi di mana-mana, di seluruh dunia, di Eropa, Amerika, bahkan di Indonesia akan terjadi besar. Jadi Anda hati-hati, ya. Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, memangkas kapasitas produksinya, bahkan mem-PHK karyawannya, berdampak buruk terhadap semua ini karena berdampak buruk ada kaitannya dengan perbankan. Kalau di Amerika, di Eropa sudah kita mendengar ya, bulan Maret ya, bahwa ada banyak bank yang kolaps dan di bailout. Itu pun bisa terjadi juga di Indonesia. Karena potensi default, gagal bayar kredit, macet itu besar sekali yang mengganggu laporan keuangan perbankan. Jadi hal yang sama terjadi di seberang sana itu akan berdampak ke sini. Tunggu tanggal mainnya aja. Tidak akan lama lagi. Ini namanya globalisasi efeknya. Jadi yang saya katakan itu pasti terjadi. Tunggu waktunya saja. Anak saya sudah bisa melihat berapa kali siklus seperti itu. Jangan kita selalu mengatakan daya tahan ekonomi kuat. Daya tahan ekonomi kuat itu kalau konsumsi domestiknya tinggi. Ya. Bagaimana konsumsi domestiknya tinggi kalau terjadi PHK logikanya? Kalau di Indonesia ini banyak PHK terjadi yang sekarang sudah dimulai dari industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan lain-lain. Dan kedepannya nanti, jika negara-negara sana, tujuan utama ekspor Indonesia, Eropa, China, Amerika Serikat, sudah mengurangi permintaan mereka, mengurangi belanjanya, apakah daya tahan ekonomi kuat? Itu akan kena dampaknya. Kita akan kena dampaknya. Itu sudah pasti. Proyek besar pemerintah aja belum jalan, IKN. Semua itu berpengaruh terhadap pendapatan yang membuat daya beli itu ada. Ya. Nah, karena ongkos produksi yang makin tinggi, membuat inflasi itu akan terjadi di Indonesia. Dan rupiah itu pasti melemah. Cepat, lambat, semua yang bicarakan di channel ini semua akan terjadi. Tunggu saatnya saja. Tidak akan lama lagi. Market ini sekarang menunggu sesuatu kejutan besar untuk terjadi crash besar-besaran terjadi. Itulah fakta yang akan terjadi. Maka dari itu Anda hanya ada satu peluang yang bisa Anda dapatkan. Anda manfaatkan itu di futures trading. Anda harus manfaatkan peluang ini. Hanya trading di futures trading.
Anda bisa trading currency, forex, Anda bisa trading komoditi, gold futures, oil, indeks saham, dan lain-lain. Hanya di sini, hanya di futures trading. Di bisnis, seperti saya sudah ceritakan, Anda punya modal besar, Anda berbisnis, persaingan cukup tinggi, di biaya yang murah. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan, Anda tidak bisa mendapatkan biaya yang murah, maka barang yang Anda jual makin tinggi. Di saat kondisi yang sekarang daya beli menurun, Anda tidak bisa bersaing. Bisnis akan makin sulit. Semua orang akan mengurangi belanjanya. Dari negara sampai ke masing-masing pribadi konsumen akan mengurangi belanja. Maka Anda yang berbisnis akan seret, akan susah. Itulah yang akan terjadi. Maka saya bilang peluang untuk saat ini kondisi tidak pasti jika Anda punya modal besar. Lebih bagus Anda trading di futures market daripada Anda bisnis. Kecuali Anda memang sudah pemain utama. Boleh saja Anda yang raksasa di bisnis itu. Kalau Anda yang nanggung-nanggung, mendingan Anda jangan berbisnis. Anda trading futures. Kalau Anda sudah raksasa, leaders di industri Anda pemain utama, ya silakan Anda lanjutkan saja kerajaan yang Anda sudah bangun. Tetapi kalau Anda yang nanggung-nanggung, punya modal besar tapi kagak jelas mikir mau bisnis apa yang harus dilakukan, apa ini ada uang nih tapi nggak tahu mau bisnis apa. Bisnis di futures market, ada trading di futures market. Itulah salah satu solusi bagi Anda. Ya. Kalau Anda punya duit pas-pasan, tidak usah trading di futures market. Ini hanya saya sarankan bagi yang punya dana besar, yang punya dana 100 miliar. Kalau dana pas-pasan Anda cukup buat makan minum saja. Jangan ada trading di futures market. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Nah, untuk mengetahui tentang trading futures bagi Anda yang punya dana besar, saya sudah sediakan email saya di bawah ini. Email saya jelasin kepada Anda kenapa ini lebih berguna, bermanfaat dibanding Anda berbisnis yang nanggung-nanggung ini. Ya, bukan pemain utama tapi ada uang. Jangan berbisnis di futures ini. Kenapa saya harus jelasin itu? Ini lebih penting, lebih bermanfaat daripada bisnis. Email saya, karena di kesempatan terbatas ini saya tidak bisa jelasin detail. Anda email saya segera jika Anda mau. Ya, saya akan jelasin kepada Anda semuanya di email, di deskripsi video di bawah ini. Oke, sukses untuk Anda.